saya keadaan sekarang ini mahasiswa-mahasiswa yang sekarang teman-teman sedang geluti ya, sedang proses pembelajaran, ini adalah saat dimana secara psikologis bahwa karakter bangsa ini sedang dibentuk. Kenapa? Karena kalau udah umur 30 ke atas, pembentukan karakter itu akan sulit sekali berubah. Yang paling mudah itu ketika di umur ketika mengenyam ya, 17 tahun ke atas sampai 25 tahun ke bawah menurut saya. Karena disitulah visi dan misi harus ditanamkan mengenai cinta tanah air, ya, nasionalisme, ya, nah itu harus ditanamkan. Karena apa? Biasanya anak-anak muda ini memiliki visi ke depan, cita-cita yang besar. Nah, cita-cita besar ini harus dimasukkan juga, ya, mengenai bagaimana dia bernegara, ya, mencintai negaranya, sampai kepada karakter, ya, karakter nanti dia bagaimana ketika terjun ke dunia kerja, ya, terjun ke dunia kerja dan mengabdi untuk masyarakat bangsa dan negara. Nah, disinilah momentum bagi para mahasiswa ini untuk mendapatkan karakter, ya, mendapatkan pendidikan dan menghasilkan karakter yang baik untuk bangsa ini. Ya, salah satunya mungkin aspek mengenai penegakan hukum, mengenai korupsi. Nah, teman-teman harus memang sudah diajarkan apa akibat-akibat buruknya, ya, terhadap tindakan korupsi. Nanti kalau memang teman-teman nanti akan terjun di dunia kerja. Hal ini dibicarakan bukan hanya untuk para PNS, ya, yang langsung berkecimpung dengan sistem keuangan negara. Pihak swasta pun akan bersentuhan juga. Para pengusaha akan bersentuhan juga dengan apa yang disebut dengan korupsi ini, KKN, korupsi. Misalnya ke swasta, dia mulai dari mengurus perizinan, ya kan, itu akan bersentuhan dengan pejabat aparatur negara. Ya, berbicara masalah pajak akan bersentuhan dengan petugas pajak. Nah, kemudian sampai kepada pengajuan proyek tender, ya, nah itu akan bersentuhan langsung dengan keuangan negara. Kalau nanti teman-teman ternyata diberikan kesempatan bisa menjadi abdi negara, ya, aparatur sipil negara, nah di situ lagi bahwa dia punya kewenangan untuk mengurus, ya, mengatur keuangan negara, menggunakan keuangan negara. Nah, ini uang negara bukan uang pribadi, ya. Asalnya pun sumber-sumber pendapatan negara kan dari pajak, ya, terus kemudian dari sumber daya alam yang dieksplorasi dan sebagainya. Nah, ini pajak ini harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, biasanya ketika sudah terjun ke dunia kerja, ya, bersentuhan dengan itu, iman goyang biasanya. Uang di depan mata, orang nggak ada yang lihat, udah otak-atik aja, kan gitu anggaran negaranya. Nah, anggarannya seperti itu. Nah, disinilah diperlukan pendidikan karakter, ya, bagi teman-teman mahasiswa mengenai pribadi, ya, pribadi yang jangan bersentuhan kepada tindak pidana korupsi. Mungkin enak sesaat, tapi pas sudah ketahuan habis. Saya memegang beberapa perkara tindak pidana korupsi sekarang lagi jalan juga, ya, di PN Bandung. Perkara cuma masalah nasi kotak aja, semua habis dirampas oleh negara. Bayangkan seperti itu. Jangan dilihat enaknya di depan, tetapi kemudian audit, ya kan? Di auditnya 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, perkara itu udah luasnya itu 30 tahun, masih bisa kemungkinan dibuka kembali. Nah, seperti itu, ya. Jadi jujur saja, sekarang kita sudah ada lembaga yang memang fokus kepada penegakan hukum di bidang korupsi, yaitu KPK, ya. Selain ada kejaksaan, ada Polri, ya, ada KPK. KPK itu
udah mau lebaran OTT, kasihan pejabatnya. Bayangkan, ya kan? Aturannya lebaran malah OTT, Wali Kota Bandung. Nah, seperti itu ya. Jadi bagi kami bahwa prestasi tersebut sangat mengagumkan OTT. Bahkan sepengetahuan saya ya, dari saya berkecimpung dalam dunia penegakan hukum, namanya sudah pejabat eselon 1, semua menteri, semua pejabat eselon 1, eselon 2 ya, termasuk eselon 3, hakim ya, semua hakim, jaksa, semua anggota DPR ya, udah pasti disadap, percaya Mas. Ya, yang nyadap ini bukan satu, bukan KPK aja, BIN ada ya, polisi juga punya alat sadap juga, kejaksaan juga punya, bagian intelijennya juga, semuanya ada. Jadi kalau memang belum ketangkep, itu cuma masalah waktu, seperti itu ya. Nah, terus bagaimana dengan peran kita selaku mahasiswa ya? Support pemerintah ya, berikan informasi apabila ada informasi yang mulai melenceng ya mengenai penyerapan anggaran APBN ini. Informasikan. Saya rasa KPK pasti ada ruang pengaduannya ya kan. Kita bisa bermitra dengan KPK ya, buat lembaga swadaya masyarakat LSM-nya, buat organisasinya, kita bikin bersurat kepada KPK menjadi mitra ya, kita mendukung pemerintah untuk pemberantasan korupsi. Karena nggak fair juga kalau kita hanya menitik beratkan pada hanya tugas pemerintah. Enggak, semua lini masyarakat harus ikut berperan dalam proses penegakan hukum. Dan disinilah mahasiswa sangat akan berperan ya. Karena apa? Mahasiswa ini masih punya visi dan misi yang idealis seperti itu ya. Jadi saya mengapresiasi ya dari kepada KPK untuk terus menindak